empat madhab bahwa khamr itu ia haram, ia umumnya seperti itu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan yang saya jelaskan tadi, bahwa sekelompok para ulama mengharamkan untuk meminumnya iya, tetapi ketika menyentuhnya tidak ada indikasi najis. Bukan meminum, bukan dat homernya, tetapi meminumnya. Maka dikatakan najisnya najis secara syar'i. Jadi najis dalam bentuk pengertian haram meminumnya. Tetapi kalau benda dan adatnya sendiri itu tidak najis. Sama seperti ganja. Dia haram, iya. Najis, tidak. Ini menurut kelompok minoritas dari pendapat ulama. Tetapi sekali lagi sepakat empat madhab bahwa khamr itu ia haram, ia umumnya seperti itu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan yang saya jelaskan tadi, bahwa sekelompok para ulama mengharamkan untuk meminumnya iya, tetapi ketika menyentuhnya tidak ada indikasi najis. Ada satu bentuk pengalaman dari fatwa kalangan ulama-ulama yang mengharamkan khamr tapi tidak menajiskan ini. Ketika khamr diharamkan, karena yang namanya khamr itu diharamkan itu sampai 3 fase, 3 periode. Dari zaman Nabi Adam, khamr sampai zaman Nabi Isa, termasuk awal Islam, khamr itu halal. Khamr itu halal. Ya, tuak, kalau dulu kan terkenalnya tuak. Sampai ada film Jaka Tuak. Bengen nonton oleh PCS Lebaran, nonton bioskop Jaka Tuak. Sampai 3 fase. Jadi pertama yang namanya khamr itu sejak zaman Nabi Adam itu sampai zaman Nabi Isa itu halal. Halal, tidak ada larangan. Mulai diharamkan itu ketika terjadi satu kasus. Itu pun bukan di Mekah tapi di Madinah. Artinya di Mekah khamr belum haram. Minuman keras masih diperbolehkan ketika di Mekah. Yaitu satu ayat yang ada dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukar. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu mendekati sholat wa antum sukara, sementara kamu dalam keadaan mabuk. Artinya apa? Artinya haram minum khamr kalau mau sholat. Maka kalau tidak mau sholat boleh. Tapi apa nyengir dingin maksudnya ada terusanan. Perumpamaan kok buku ngantem oplosan begawe. Ini dulu. Jangan sekali-kali kau mendekati sholat, jangan sekali-kali kau sholat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Artinya apa? Khamr mulai diharamkan ketika hendak. Tetapi kalau tidak mau sholat, khamr silahkan. Itu dulu. Apa penyebab ayat ini turun? Karena ada asbabun nuzul. Ayat ini diturunkan oleh Allah ketika di zaman sahabat, ketika itu ada sahabat-sahabat sekitar jam 5 sore
sebelum menunggu datangnya waktu, ngobrol sambil minum. Biasa ngobrol ngalor ngidul itu sambil minum, Pak Untung. Minuman keras, iya. Nah ketika berantem sambil ngobrol, minum, maka akhirnya banyak di antara sahabat-sahabat yang ikut ngobrol itu mabuk. Nah ketika kemudian mabuk, salah satu dari sahabat ini kemudian dipersilahkan jadi imam sholat maghrib. Yang dibaca surah Al-Kafirun, Fatihah sampai waladolin bener karena umum. Tetapi Al-Kafirun perlu konsentrasi. Kalau kurang konsentrasi, muter-muter wala ana wala antum wala ana wala antum. Karena kan wala ana abidu ma abatum wala antum abidu nama abud. Wala ana wala pakai wala. Nah ketika membaca surah salat maghrib itu rakaat pertama membaca surah Al-Kafirun. Lebaran membaca surat Al-Kafirun, banyak yang rusak huruf-huruf surah Al-Kafirun itu karena mabuk, tidak fokus. Qul ya ayyuhal kafirun, seharusnya kan la a'budu ma ta'budun, ikut dibuang la-nya. Seharusnya kan begini, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Kedai kan seperti itu. Tetapi dibuang la-nya, tidak pakai la. Ya qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Artinya apa? Aku menyembah apa yang kamu. Lah kan bahaya. Apa yang kamu sembah aku sembah, kan bahaya. Jadi akhirnya selanjutnya seperti itu. Sampai waliadin selesai salat, kan banyak di antara sahabat yang tidak mabuk pada itu. Maka kemudian melaporkannya kepada Rasulullah, maka turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukar. Nah mulai hamar diharamkan kalau hendak, tetapi kalau tidak mau sholat boleh. Akhirnya lanjut, tidak begitu lama turun surah Al-Maidah, satu ayat di dalam surah Al-Maidah. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal angsabu wal azlamu rijsun min amalis syaiton fajtanibu la'allakum. Nah sejak, wahai orang-orang yang beriman, yang namanya hamar, judi dan sebagainya itu hukum perbuatan rejesun min amali syaiton, najis dan perbuatan setan. Fajtanibu, jauhi. Maka kata fajtanibu, amar yang mengandung nahi, amar perintah yang mengandung larangan. Larangan apa? Untuk mengkonsumsi minuman keras yang namanya hamar, mau sholat ataupun tidak mau. Diperkuat kemudian dengan hadis Rasul, al-khamru ummul fawahis, yang namanya minuman keras adalah bibit ataupun sumber dari segala macam bentuk keburukan, maksiat, fawahis. Nah, hadis ini asbab disabdakan oleh Rasul untuk menguatkan fatwa Al-Quran surah Al-Maidah. Di samping penyebabnya, Rasul bercerita tentang zaman dulu ada satu tokoh agama yang namanya Barsiso. Barsiso itu hidup di zaman Bani Israel, antara zaman Nabi Musa dan zaman Nabi Isa. Dia itu alimnya luar biasa, ibadahnya hebat, santrinya, muridnya itu 70.000. Kalau jalan itu tidak napak di tanah, Pak Jeman. Bukan Barsisonya, santrinya yang 70.000 itu kalau jalan kakinya itu tidak nempel di
di tanah kayak kuntilanak konon. Dia jalan itu kayak ada di atas angin. Saking apanya? Saking keramat kemuliaan ibadah gurunya yang namanya Barsiso, sampai muridnya saja jalan itu tidak napak di tanah. Kenapa? Karena Barsiso ini satu tokoh yang sangat luar biasa, Pak Jemaah. Kenapa? Amalannya hebat sehingga kemudian jadi bahan diskusi malaikat. Malaikat di langit diskusi, Pak. Hebat bener yang namanya Barsiso, amalannya setiap hari Masya Allah, yang dicatat itu amalan kebaikannya Masya Allah. Nah ketika itu Allah ngomong ke malaikat ini, tapi sayang dia mati dalam keadaan musyrik kepada Allah. Berkata seperti itu kepada malaikat yang tengah memuji.